Mari kita siapkan hati dengan suasana hening. Kita memasuki ibadah yang pagi ini akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Yesi Latui Hamalo. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah ibadah pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang senantiasa setia memelihara ciptaannya di tengah badai dunia sekalipun. Damai Kristus beserta saudara sekalian, kini dan selamanya. Mari kita sambut memuliakan nama Tuhan dengan riang gembira melalui pujian Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengarlah nats mawas diri bagi kita semua dari Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
Mari kita menyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat 24, bait yang pertama dan kedua. Dari lembah sengsaraku. Marilah kita menaikkan doa pertobatan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas penyertaan dan kebaikan yang Engkau berikan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami seringkali masih berbuat, berkata-kata, dan berpikir menuruti kemauan kami sendiri. Untuk itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati kami memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu atas segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita semua yang dengan sungguh-sungguh telah mengangkat hati kepada Tuhan dalam pengakuan dan penyesalan dosa-dosa kita, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut berita anugerah dengan menyatakan kesanggupan kita di hadapan Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 436, bait pertama. Lawanlah godaan.
Silakan duduk. Jemaat dimundur kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Jikalau ada beban-beban yang Bapak Ibu rasakan dalam hati, ada pergumulan, ada masalah, apapun itu, silahkan Bapak Ibu juga ikut berdoa, mengangkat hati kepada Tuhan Yesus. Dan sambil kita berdoa, kita akan diiringi oleh instrumen. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di tempat yang maha tinggi di kerajaan sorga. Syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang kami rasakan. Bahkan kesempatan untuk bersekutu bersama, walaupun di tengah situasi pandemi ini, situasi yang sangat terbatas, Tuhan berkenan mengumpulkan kami, seberapapun kami yang hadir pagi ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan kami. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepada Bapa di sorga. Walaupun kami menghadapi begitu banyak badai dalam hidup ini, hari demi hari, tetapi kami tetap merasakan cinta kasih Tuhan, lawatan Tuhan selalu nyata bagi kami. Inilah kami ya Bapa, persekutuan umat-Mu yang datang bersekutu di pagi ini, maupun kami yang mengikuti ibadah dari rumah karena keterbatasan ini. Diberkatilah ya Tuhan, semua orang yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Diberkatilah orang-orang tua lanjut usia dalam jemaat ini. Diberkatilah suami-suami, diberkatilah istri-istri, diberkatilah anak-anak, mulai dari yang ada dalam kandungan ibu, hingga mereka yang sudah sekolah, mereka yang bekerja, mereka yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, bergumul untuk mendapatkan pendamping hidup, mereka yang sedang merintis usahanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat yang sakit dan berbeban berat. Bapak Pendeta Emeritus Soeharto dan Ibu, Bapak Daliman Kusuma Hadi, Ibu Sri Rejeki, Bapak Nirmolo Harsono, Bapak Hadi Prasetyo Suseno, Ananda Rafael Arka Pramudio, Ibu Yandri Sudiono, Ibu Napi Tupulu, Ibu Yuni Hartanto, Ibu Kartini Suparmin, anak kekasih Calvin, Ibu Slamet Santoso, Ibu Sri Muryani Soni, Bapak dan Ibu Sarjono, Bapak Rianto Kuncoro, Ibu Harini Sulistiowati, Bapak Supardi, Bapak Sunardi, Saudara Yosi, Bapak Christian Suseno, Ibu Hesti, dan Bapak Joko Triwibowo. Ya Tuhan, kami percaya cinta kasih-Mu melawat mereka. Ampunilah dosa-dosa mereka, dan berkenanlah Tuhan,
menganugerahkan kesembuhan kepada mereka, pengharapan dan iman yang selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami berdoa saat ini bagi semua anggota jemaat yang sedang mengangkat hati mereka kepada Tuhan, membawa pergumulan hidup mereka ataupun rasa syukur yang mereka terima dari Tuhan. Dengarlah dan jawablah setiap hati yang terangkat di pagi ini. Bapa di sorga, kami berdoa kepada perangkat pelayan Tuhan di GKJ Karangbendo ini. Diberkatilah Bapak Gembala kami dan keluarganya. Diberkatilah para penatua diaken dan semua orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan dengan waktu, daya, dan talenta mereka. Jadikan mereka semua satu barisan pelayan yang setia dan cinta akan Tuhan, saling menghormati, memiliki kasih kepada semua orang yang dilayani, dan tetap mendengarkan suara gembala yang telah Tuhan hadirkan dalam jemaat ini. Untuk semua kebutuhan dan pergumulan pelayanan dalam jemaat ini, semua terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah pintu-pintu anugerah Tuhan akan selalu Tuhan bukakan bagi jemaat ini. Mereka tidak takut, melainkan percaya ini adalah pekerjaan Tuhan. Bersama Tuhan Yesus, mereka akan memenangkan segala perkara. Secara khusus kebutuhan keuangan bagi proses pembelian tanah gereja. Ya Bapa, buka jalan, berkati, kirimkanlah berkat-berkat-Mu, sehingga tepat pada waktunya Tuhan berkenan menganugerahkan semua ini bagi jemaat Tuhan di sini. Bapa yang baik, kami berdoa untuk Indonesia, negeri di mana Tuhan telah hadirkan kami untuk hidup, berkarya, dan beribadah. Tuhan tetap lindungi Indonesia dari ancaman perpecahan. Berkatilah para pemimpin kami Tuhan, agar mereka melayani dengan rasa takut akan Tuhan, mengayomi semua lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan, dan mereka berpihak pada keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Dari pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, maka negara ini akan diberkati Tuhan Yesus. Bapa, kami juga teringat kepada semua orang di luar sana yang susah, yang lapar, yang ada di pinggir-pinggir jalan, mereka yang ada dalam peperangan bencana alam, mereka yang saat ini sedang sekarat di rumah-rumah sakit, mereka yang saat ini tidak bisa beribadah dengan leluasa karena tekanan-tekanan penguasa, mereka yang ingin mengakhiri hidup karena berbagai keputusasaan. Para penginjil Yesus Kristus di berbagai belahan dunia ini,
Kami ingat mereka semua dalam doa kami. Lawatlah mereka Tuhan Yesus, sehingga dalam keterpurukan mereka tetap masih merasakan cinta kasih Tuhan, lawatan Tuhan yang mengasihi mereka. Pengharapan akan selalu ada di dalam Tuhan. Inilah doa kami Bapa di sorga. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami meminta terlalu banyak hal, melebihi cinta dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan mendengar kami dan menjawab kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik dan setia. Kami mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang tercantum dalam Mazmur 100 ayat 3 dan 4. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Penyerahan persembahan akan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 433, bait 1 sampai 3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tetap apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan persembahan dengan doa persembahan, sekaligus memohon bimbingan Tuhan atas firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Tuhan yang Maha Baik, Maha Murah, yang selalu melimpahkan berkat dan anugerah bagi kami anak-anak-Nya, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengaturkan persembahan. Walaupun persembahan kami tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami, terimalah dan sucikan agar dapat kami gunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu, bagi kelangsungan kehidupan bergereja kami, dan juga untuk sesama kami.
Kami juga mohon kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu, kehendak-Mu, dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ibu Pendeta Yesi Latwi Hamalo yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi beliau, sehingga apa yang beliau sampaikan hanya seturut kehendak-Mu. Terselip dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kami mohon ampunan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dimohon duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Coba Bapak Ibu bayangkan situasi itu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau mencoba mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali mengingat-ingat sejenak. Coba, kita semua ingat, apakah kita pernah mengalami sebuah situasi dalam hidup ini, di mana kita berpikir bahwa segala sesuatu itu sudah kita perhitungkan dengan matang.
sudah kita ketahui, sudah kita tata, sudah kita kendalikan dengan sebaik mungkin. Tetapi ternyata apa yang kita pikirkan itu justru meleset. Justru berbeda dengan kenyataan yang harus kita hadapi. Apa aja? Bisnis, wah sudah dipersiapkan dengan matang, usaha ya. Kita sudah tahu, kita sudah mengenal siapa rekan bisnis kita. Kita mempercayakan sejumlah uang kepadanya. Kita percaya, kita sudah bisa mengendalikan itu. Tetapi tiba-tiba kenyataan yang kita hadapi adalah kita ditipu. Ada lagi. Kita sudah menjaga kondisi kesehatan kita sebaik mungkin. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita merasa bahwa kita ini sehat. Tidak mungkin kita sakit. Tiba-tiba kita dapati kenyataan bahwa kita sakit. Pernah enggak Bapak Ibu mengalami situasi-situasi yang mengejutkan seperti itu? Yang ternyata berbeda jauh dari yang sudah kita perhitungkan. Pernah ya Bapak Ibu? Pernah, ya. Coba ingat kembali. Dan itu menimbulkan sebuah ketakutan. Karena ada ancaman, ada situasi yang membahayakan kita. Inilah keadaan yang dialami juga oleh para murid pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Ini sudah petang, harusnya mereka istirahat. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan mereka bertolak dengan perahu ke seberang. Nanti Bapak Ibu lihat perikop berikut, mereka menuju ke sebuah kota yang bernama Gerasa. Dan apa yang akan terjadi di situ, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah ya. Sebagai nelayan-nelayan yang punya pengalaman di Danau Galilea, tentunya mereka merasa tidak apa-apa. Toh mereka sudah menguasai situasi Danau Galilea. Mereka sudah biasa menghadapi badai, gelombang. Dan nelayan-nelayan itu biasanya mereka sudah nggak takut Bapak Ibu, iya kan? Karena sudah hari-hari. Namun tiba-tiba badai datang. Bapak Ibu bisa baca tadi ya, bagaimana Markus membahasakan situasi itu. Makanya tadi saya bilang, coba kita sambil baca kita masuk dalam situasi itu. Kita rasakan bagaimana keadaan yang terjadi saat itu. Tiba-tiba mengamuklah badai. Dan mereka merasa sangat ketakutan. Ada ancaman di sana. Ancaman kematian. Ancaman mereka akan tenggelam di tengah badai itu. Mengapa mereka sangat takut Bapak Ibu Saudara? Karena ini bukan badai biasa. Ya, ini sudah luar biasa. Ini sudah di luar kendali mereka sebagai nelayan-nelayan yang berpengalaman. Apalagi air sudah masuk ke dalam perahu, itu bahaya sekali. Nah, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka sedang berupaya mempertahankan diri di tengah badai itu, mereka melihat Tuhan Yesus sedang tidur. Lalu mereka mulai membangunkan dia. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?
Pasti sudah emosi gitu ya, ada sedikit nada emosi, panik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya merenungkan pertanyaan murid-murid ini, saya tiba-tiba teringat, bukankah kita juga sering ketika panik, ketika kita begitu ditekan oleh masalah yang berat dalam hidup ini, kalimat-kalimat doa kita kepada Tuhan biasanya mulai nggak sopan. Iya ya? Iya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Nggak sopan kita sama Tuhan. Ya. Contohnya gini, ada orang Kristen yang berdoa begini, Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada, tunjukkan kuasa-Mu. Betul nggak Bapak Ibu? Aduh, jangan dong berdoa kayak gitu. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara, dan leluhur kita ada, Tuhan sudah ada. Jangan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Jadi kalau masih ada di antara kita yang suka berdoa seperti itu, jangan. Jangan sampai membuahkan dosa baru ketika kita ada dalam tekanan hidup. Ada lagi yang doanya begini, Tuhan, pokoknya kalau Engkau tidak berikan ini untuk saya, kalau Engkau tidak menolong saya nggak mau masuk gereja lagi. Oh ada, ngancam Tuhan kan? Makanya saya bilang, ketika kita panik, biasanya kita berdoa itu nggak sopan sama Tuhan. Kalau Engkau tidak menjawab doa saya berhenti Tuhan dari majelis. Ini yang kita lihat. Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kita ngancam Tuhan, kita atur Tuhan, kita paksa Tuhan. Kenapa kita nggak berdoa begini saja? Nggak usah mempertanyakan keberadaan Tuhan, Dia ada. Tuhan, aku tahu Engkau ada. Engkau maha hadir dalam setiap musim kehidupan yang aku alami. Bahkan saat ini ketika aku sedang panik, aku percaya Engkau ada bersamaku. Amin. Itu masih lebih bagus kan? Dan Engkau berkenan menolongku dengan caramu. Coba ubah doa kita kayak gitu. Jangan pernah mempertanyakan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang pernah berdoa kayak gitu, kita minta ampun sama Tuhan. Jangan lagi. Ini murid-murid sudah panik ya. Tuhan Yesus tenang aja di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini juga menunjukkan kepada kita bahwa terkadang kita berpikir Tuhan itu tetap tidur saat kita mengalami masalah. Kita sudah berdoa terus-menerus, sudah gonta-ganti pendeta. Wah, pendeta ini kurang bagus, pendeta sana bagus. Pendeta sana aja. Ya, sudah gonta-ganti pendeta, Tuhan tidak jawab. Tidak ada solusi. Tidak ada orang yang Tuhan kirimkan untuk menolong kita. There is no hope at all. Sama sekali tertutup. Lalu kita mulai bertanya akan kuasa Tuhan. Kita mulai bertanya akan kepedulian Tuhan. Kita mulai bertanya akan janji-janji Tuhan yang pernah kita dengarkan. Tuhan, kenapa? Kok dia Tuhan jawab? Kok saya enggak? Kalau ada Bapak Ibu yang sering bertanya begitu, saya mau bilang begini. Tuhan punya urusan dengan setiap orang itu berbeda. Kalau yang di sana dijawab, oke. Dia berdoa langsung dijawab. Untuk Anda berdoa belum dijawab. Kenapa? Ada urusan Tuhan dengan Anda. Ada sesuatu yang Tuhan ingin capai lewat pergumulan yang Anda hadapi. Makanya jawaban doa itu yes, no, dan wait. Tunggu. Nah, banyak orang ketika wait, mereka pikir sudah no. Lalu mulai salahkan Tuhan. Mulai tinggalkan Tuhan. Padahal masih wait. Tuhan bilang tunggu.
nanti dijawab pada waktunya. Semua maunya doa langsung yes gitu ya. Doa langsung yes. Nah Bapak Ibu sekalian, bagian ini juga mau memperlihatkan kepada kita tentang sisi kemanusiaan Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus sangat lelah. Mengapa sangat lelah? Karena dia sedang mengambil rupa sebagai manusia. Dia merasakan lelah. Dia perlu istirahat sejenak. Sejenak saja. Karena baru selesai melakukan pelayanan yang begitu banyak. Bapak Ibu kalau buka itu di sebelumnya itu, perikop-perikop sebelumnya Bapak Ibu bisa lihat. Tuhan Yesus mengajar sangat banyak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang, melayani orang-orang sangat banyak. Dan ketika di atas perahu itu dia tertidur sejenak. Jadi kalau Bapak Pendeta lagi istirahat, sejenak saja biarkan. Bapak majelis, ibu majelis baru pulang pelayanan semalam suntuk, besok pagi, oh iya kita mau butuh ini, oh masih tidur. Oh iya, gak apa-apa. Kalau itu tidak urgent sekali, biarkan. Mereka tidur sejenak saja Bapak Ibu, bukan tidur lama-lama. Tuhan Yesus juga beristirahat. Jangan berharap, oh pendeta harus semua bisa, harus majelis bisa. Ya. Ini manusia masih darah dan daging ini ya. Berikan kepada mereka istirahat sejenak. Merecharge kembali kekuatan mereka. Untuk kemudian berperang lagi dalam pelayanan. Ya, Tuhan Yesus setelah itu akan menghadapi orang yang kerasukan di Gerasa. Bapak Ibu nanti baca ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ingatlah bahwa inisiatif untuk berlayar ini dimulai oleh Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita bertolak ke seberang. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa badai itu akan terjadi? Bapak Ibu bagaimana? Tuhan Yesus tahu nggak? Kenapa dia tahu? Kenapa Tuhan Yesus sudah tahu? Karena dia maha tahu. Tuhan Yesus tahu pikiran-pikiran orang-orang Yahudi, imam-imam, orang-orang Farisi. Padahal mereka berbicara hanya dalam hati. Tuhan di Alkitab bilang, Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus tahu berapa kali perempuan Samaria itu telah bersuami. Padahal baru ketemu kan? Yesus tahu dari 12 murid, siapa murid yang akan menyerahkan dia. Yesus tahu, masakan dia tidak tahu? Ada badai yang begitu dahsyat akan menerpa mereka. Dia maha tahu saudara, karena dia Tuhan yang berkuasa. Amin. Bapak Ibu, sebelum badai ini terjadi, ada banyak sekali pengajaran yang mendahuluinya. Saya ingat waktu sekolah, ada teori, ada praktek. Ya, guru-guru ada di sini, Bapak Ibu guru. Nah, biasa setelah teori-teori diberikan, harus ada praktek. Setelah banyak pengajaran diberikan, mereka akan masuk ke dalam sebuah praktek iman yang luar biasa. Bisa saja toh Tuhan Yesus membatalkan penyeberangan itu kalau memang dia sudah tahu, ya, atau lewat jalur lain karena Tuhan sudah tahu di depan sana ada badai. Tapi itu tidak terjadi. Mereka masuk ke dalam badai itu. Dan badai itu menjadi sarana untuk membentuk iman para murid yang ada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus itu seringkali menegur murid-murid itu karena apa? Kalau kita baca kisah-kisah Tuhan Yesus itu sering menegur para murid menyangkut hal ketidakpercayaan. Ya, berulang kali ditegur, dimarahin. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu goncangan memang harus ada.
Badai itu diperlukan supaya kita bisa melihat kualitas kita sampai di mana. Betul nggak? Kalau hidup ini hanya senang-senang saja, nggak ada alat ukurnya. Alat ukurnya itu adalah ketika kita masuk di dalam badai. Apapun bentuk badai itu. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa bersama Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, itu kita akan aman-aman saja. Kita akan bebas dari segala macam badai persoalan hidup. Itu keliru. Jangan pernah berpikir begitu. Bapak Ibu majelis yang baru, jangan pernah berpikir bahwa saya masuk ke dalam pelayanan ini, oh pasti semua indah. Makanya banyak yang kaget. Ya kan? Tidak tahan. Lalu mulai mundur. Karena ini pemikiran yang keliru. Nah, kisah ini sangat baik menolong kita untuk mereposisi kembali iman kita. Karena dari posisi iman yang jelas, yang benar, itu akan menghasilkan sikap-sikap juga yang benar. Kayak tadi itu. Jangan pernah berpikir kalau kita sudah di dalam Tuhan, semuanya baik. Nah, orang-orang Kristen yang seperti ini, yang mereka berpikir dalam Tuhan, bersama Tuhan, melayani Tuhan baik, mereka akan kaget ketika badai tiba-tiba datang. Mereka kecewa dengan Tuhan. Mereka marah dengan Tuhan. Dan mereka bisa meninggalkan Tuhan. Karena mereka nggak siap. Karena pemahaman iman mereka keliru. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak orang Kristen kan seperti itu. Mereka hanya mau yang enak-enak saja. Mau yang instan-instan. Berdoa langsung Tuhan jawab. Lah kalau Tuhan tidak jawab bagaimana? Ini kenyataan juga loh Bapak Ibu. Kalau doa kita ternyata Tuhan tidak jawab bagaimana? Apakah iman dan cinta kita kepada Tuhan juga ikut hilang? Iya kan? Hilang gak Bapak Ibu? Kalau Tuhan tidak jawab doa Bapak Ibu? Jawab yang tegas. Hilang gak iman dan cinta kepada Tuhan? Tidak. Jangan. Ya. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di dalam badai kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Secara pribadi, secara khusus. Ya. Nanti kita jadinya hanya sebagai orang-orang Kristen, kanak-kanak, childish, Christian. Anak-anak itu kan maunya yang manis-manis aja kan Bapak Ibu? Ya, yang pahit-pahit kan gak mau ya. Gak mau, padahal itu menyembuhkan mereka. Misalnya obat, gak mau mereka yang pahit. Semua mau yang manis, semua mau yang senang-senang saja. Jangan sampai kita seperti orang-orang Kristen yang kekanak-kanakan. Nah, Tuhan Yesus menghardik badai itu hanya dengan dua kata. Dua kata sederhana tapi powerful, yaitu diam, tenanglah. Bapak Ibu bisa lihat betapa keagungan dan otoritas yang luar biasa. Dan alam pun patuh kepadanya. Siapa yang bisa melakukan itu? Kalau bukan Tuhan sendiri. Amin. Jadi lewat kisah ini, Tuhan Yesus harus dipahami bukan hanya sebatas seorang guru, rabi, penolong yang baik, pembuat mujizat, tetapi dia sedang memperlihatkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa
Dia adalah Tuhan atas alam semesta ini. Sehingga danau dan angin pun taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketakutan yang kedua muncul dari murid-murid. Tadi ketakutan pertama akan apa? Badai, ancaman. Ini ketakutan kedua. Ketakutannya apa? Siapa sih orang ini? Aduh, takut ya. Kita takut ini. Siapa sih? Kok badai, danau, angin pun takluk kepadanya. Tetapi ini ketakutan yang berbeda. Ketakutan yang disertai kekaguman. Kagum akan sosok ini. Nah, biasanya Bapak Ibu, orang yang keluar dari badai itu pasti berbeda. Ya. Tapi berbedanya cuma dua. Yang pertama, dia menjadi orang yang semakin keras dengan Tuhan, semakin meninggalkan Tuhan, semakin pahit dengan Tuhan. Ya. Tapi yang kedua, setelah keluar dari badai, dia menjadi orang yang begitu luar biasa dalam Tuhan. Itu dua saja hasilnya. Nah, nanti tinggal kita pilih kita mau yang mana. Ada karakter-karakter baru yang muncul dalam pengenalan kita dengan Tuhan. Kita mulai rajin berdoa, kita memiliki rasa percaya yang luar biasa. Padahal dulu sebelum itu kita tidak percaya misalnya. Ya. Jadi badai itu tujuannya itu tidak selalu merusak. Tapi tujuannya itu dia membersihkan kita. Dia memurnikan kita. Amin. Dia membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu lihat murid-murid Tuhan Yesus ini. Meskipun mereka ditempa begitu rupa. Mereka ditegur oleh Tuhan Yesus berulang kali. Apakah mereka mundur? Tidak. Mereka tidak pernah mundur. Mereka terus mengikut Yesus sampai Tuhan Yesus naik ke sorga. Mereka menyaksikan semua kehidupan Yesus, karya Yesus, ucapan-ucapan Yesus. Lalu mereka berubah dari orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang takut, yang tidak percaya, menjadi murid-murid yang berani untuk memberitakan kebenaran itu. Dan hasilnya adalah kita saat ini. Injil itu sampai ke kita, ke tanah Jawa ini. Coba kalau murid-murid menarik diri, mereka nggak tahan dengan bentukan Tuhan. Nah, mereka bahkan mengorbankan nyawa mereka untuk pemberitaan Injil. Saya mengutip kata-kata Rasul Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Rasul Paulus berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saya suka sekali kalimat itu. Kita semua harus tahu kepada siapa kita percaya. Jangan sampai kita masih ragu-ragu. Jangan kita cepat pahit dengan Tuhan ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Pertanyaannya sekarang satu. Apakah Tuhan Yesus sudah ada saat ini dalam perahu kehidupan kita ataukah belum? Baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat ini. Apakah Tuhan Yesus sungguh-sungguh ada bersama kita? Ataukah masih ada kekuatan lain, kekuatan diri yang kita andalkan, kekuatan kuasa-kuasa lain, seakan-akan Yesus saja belum cukup bagi kita. Masih ada kan orang Kristen begitu Bapak Ibu? Oh, nggak bisa cuma Yesus. Harus ada lagi yang jaga usaha saya. Ya kan? Tuhan Yesus nggak cukup. Harus ada lagi yang jaga keluarga saya. Ini kamu pakai ini ya untuk jaga-jaga diri. Ya itu kan Tuhan Yesus belum cukup. Iya kan? Jangan sampai itu terjadi. Yesus sudah lebih dari cukup ketika dia berada bersama dalam perahu kita. Justru kita harus takut jikalau sampai saat ini
Dia tidak ada dalam perahu kita. Mari kita tanya diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengundang Yesus untuk masuk dalam perahu dan berlayar bersama kita? Kalau belum, cepatlah ambil keputusan. Karena badai ini semakin hari semakin kencang. Kita tidak pernah tahu kejutan apa yang akan kita hadapi ke depan. Dalam situasi dunia yang semakin tidak menentu, siapa yang kita mau pegang? Kalau bukan Yesus Kristus, Tuhan kita. Biarlah Roh Kudus akan menyempurnakan pemberitaan firman ini lebih dalam di hati kita semua. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri, mari kita menyanyikan pujian pengutusan, Kidung Jemaat 409, bait pertama dan 3. Yesus kau nahkodaku. Arahkanlah hati saudara-saudari kepada Tuhan. kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembalilah dalam kehidupan masing-masing. Lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara dengarkan di pagi ini. Tetap jadikan Yesus Kristus sebagai nahkoda dalam perahu kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan dan jangan lupa jadi berkat untuk sesama manusia. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara
dan memberi saudara damai sejahtera. Ibadah selesai. Selamat kembali ke rumah masing-masing Bapak Ibu Saudara. Tetap jaga kesehatan ya. Ini situasi sedang memburuk, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Dipersilahkan berdoa secara pribadi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.